Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para santri digital dimanapun Anda sekalian berada yang saya muliakan, pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian atau ngaji kitab di pesantren digital Pondok Pesantren Api Asri yang kita banggakan. Kali ini kita bersama-sama akan meneruskan atau melanjutkan mempelajari atau belajar kitab Wasiyatul Mustafa yang mana telah kami sampaikan wasiat-wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat dan juga menantunya yaitu Sayyidina Ali, yang telah dirangkum atau telah diparangkai oleh Sayyid Abdul Wahab Asy'aroni. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mulai pengajian kali ini, tentu dengan selalu memohon ridha Allah dan juga memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Jadi sekarang kita memasuki fasal baru setelah kemarin kita mempelajari fasal tentang halal haram atau makanan atau sesuatu yang halal dan haram, atau pentingnya mencari rezeki halal dan sangat dilarangnya bagi kita untuk mencari perkara haram. Sekarang kita memasuki fasal yang menerangkan tentang wudu dan sholat. Faslun fil wudu'i was sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi sholatu wassalam, ya aliyu istaqsi isbaghul wudu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i. Fa idza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin yufarrijullahu hammaka. Pelajaran pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya kurang lebih, wahai Ali, aku akan menjelaskan tentang menyempurnakan wudhu. Sesungguhnya itu adalah separuh iman. Jadi wudhu itu adalah separuh dari iman. Jika kau berwudhu maka janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air, dan jika kau selesai bersuci maka bacalah ayat-ayat Al-Quran sebanyak 10 kali setelah membasuh kedua kaki. Niscaya Allah akan memberimu jalan keluar atas masalahmu. Jadi Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali bahwasanya Kanjeng Nabi, aku menjelaskan tentang menyempurnakan wudhu. Jadi wudhu atau bersuci itu harus berhati-hati, harus sebagus mungkin, sebaik mungkin. Jangan gegabah. Kalau istilah Jawa, jangan grusah-grusuh. Kita laksanakan dengan sesempurna mungkin. Ibaratnya ketika kita membasuh muka, kita harus mengetahui batasannya yang harus kita kenai air atau yang harus kita basuh.
Begitupun ketika kita membasuh tangan atau kedua tangan kita juga harus mengetahui batas-batasannya. Contohnya seperti tangan atau kedua tangan kita harus membasuh sampai kedua siku, jangan sampai kurang dari itu. Kalau lebih sedikit atau syukur bagi, istilahnya kalau adabnya kita lebihkan sedikit. Karena semua itu antara lain disebutkan bisa menjadi cahaya, atau nanti semua anggota wudhu kita itu akan bercahaya. Jadi anggota wudhu kita seperti wajah, seperti kedua tangan, telinga dan kaki, termasuk sebagian dari kepala, apa yang kita sucikan, apa yang kita kenai air, apa yang kita basuh di dalam berwudu itu akan mengeluarkan cahaya nanti di akhirat. Dan itu ketika kita melebihkan sedikit, otomatis nanti juga akan menambah cahaya tersebut. Tapi bukan berarti kita dianjurkan untuk menambah, lalu kita ketika membasuh kedua tangan sebetulnya sampai siku dan ditambah sedikit, tapi kita kepingin agar supaya nanti bercahaya semua akhirnya sampai ketiak, itu juga tidak boleh. Itu namanya israf atau berlebih-lebihan. Padahal di sini Gusti Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya itu adalah separuh iman. Jadi wudhu itu adalah separuh dari iman. Jika kau berwudhu, maka janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Lah itu termasuk kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi secukupnya. Jadi tidak boleh kita berwudhu dengan menggunakan air secara berlebih. Dan ketika Kanjeng Nabi bersabda, ketika kau selesai bersuci atau berwudu, maka bacalah ayat Al-Quran. Di sini diterangkan antara lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan seterusnya sebanyak 10 kali setelah membasuh kedua kaki. Dan itu Nabi bersabda, niscaya Allah akan memberimu jalan keluar atas segala masalahmu. Para santri digital yang saya muliakan, selanjutnya wasiat selanjutnya ialah, ya Aliyu, idza faragta minat taharati fahudz ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummanzur ilal ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Yang artinya kurang lebih, wahai Ali, jika engkau selesai bersuci maka ambillah air, kemudian usapkanlah ke lehermu. Setelah itu bacalah doa. Doanya artinya kurang lebih, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu, dan aku bertobat kepadamu. Itu arti dari doanya. Dan kemudian lihatlah ke bumi dan berdoalah. Artinya orang yang wudhu itu melihat ke bumi atau istilah Jawanya mendingkluk atau menundukkan kepala. Dan berdoa yang kurang lebih artinya doanya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambamu dan utusanmu. Sesungguhnya orang yang membaca doa tersebut, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi ketika kita selesai dengan berwudu atau dengan bersuci, maka disarankan kita mengambil air, kemudian diusapkan di leher sambil berdoa atau membaca doa yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sambil mengusap leher dengan air. Selanjutnya setelah selesai mengucapkan doa itu, kita dianjurkan untuk menundukkan kepala dan juga berdoa dengan doa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Maka
Kanjeng Nabi bersabda, orang yang melakukan hal semacam itu atau melaksanakan membasuh leher dengan airnya dengan berdoa dan juga menundukkan kepala dengan berdoa, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya baik yang besar maupun yang kecil. Santri digital yang saya muliakan, itulah pengajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahaminya dan juga kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya, summa qala ya aliyu innal malaikah yastaghfiruna lil insan wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pelajaran selanjutnya atau pengajian selanjutnya akan kita pelajari, akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Maka dari itu untuk pertemuan kali ini saya ucapkan sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, another way to Jannah.